Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memperbaharui iman kita. Suatu ketika Nabi SAW pernah menghimbau para sahabat, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Para sahabat lantas bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah lantas menjawab, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbaharuilah iman kalian dengan memperbanyak membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak lupa salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini selayaknya terus-menerus kita lantunkan, terutama pada hari Jumat ini. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru alayya sholatan fi yaumil Jum'ah." Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat. Fa inna sholata ahadikum fi yaumil Jum'ah turadu alayya. Karena bacaan sholawatmu, lantunan sholawatmu pada hari Jumat turadu alayya, langsung diperlihatkan kepadaku. Faman kana aktsaruhum alayya sholatan kana akrabahum minni manzilatan yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang bacaan sholawatnya paling banyak, maka kedudukannya di akhirat nanti adalah yang paling dekat di sampingku. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan diciptakannya manusia tak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah misalnya berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sebagian ulama membagi jenis ibadah sekurang-kurangnya terbagi menjadi dua jenis. Pertama, apa yang disebut dengan istilah ibadah individual. Yang dimaksud dengan ibadah individual adalah jenis ibadah yang manfaatnya hanya dirasakan oleh diri sendiri, semisal sholat, puasa, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ibadah sosial. Ibadah sosial adalah jenis ibadah yang kemanfaatannya bukan hanya dirasakan oleh diri sendiri, melainkan juga dirasakan oleh sekeliling kita. Semisal menyantuni fakir miskin, membangun jalan, membangun tempat-tempat peribadatan, menyantuni yatim, membantu korban gempa, dan semisalnya. Islam sejatinya mengajarkan kita agar mampu menyeimbangkan dua jenis ibadah ini tanpa mengabaikan atau mengenyampingkan salah satu dari keduanya. Hadirin jamaah Jumat dimuliakan Allah, mungkin kita seringkali menjumpai orang-orang di sekeliling kita di mana mereka ibadah individualnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, membaca Qur'annya mungkin saja dalam sebulan khotam 3 kali, dan lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama ia tidak punya kepedulian terhadap sesama. Ia cuek-cuek saja ketika melihat orang-orang di sekelilingnya tertimpa musibah. Ia abai saja ketika melihat orang-orang di sekelilingnya putus sekolah hanya terkendala biaya dan lain sebagainya. Maka orang-orang seperti itu kelak di akhir kiamat akan langsung mendapat teguran bahkan ancaman dari Allah
Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yaqulu Rabbuna tabaraka wa taala, bahwa pada hari kiamat nanti Allah akan menegur mereka-mereka yang tidak punya kepedulian sosial terhadap sesama itu. Allah akan berkata di hadapan mereka, maridtu falam ta'udni, kata Allah kepada mereka yang tidak punya kepedulian sosial itu, maridtu falam ta'udni, aku dulu pernah sakit, tetapi kenapa engkau atau kalian diam-diam saja, tidak ada yang menjengukku? Kemudian orang-orang tadi menjawab, wa kaifa a'uduka ya Allah wa anta rabbul alamin, ya Allah bagaimana mungkin kami bisa menjengukmu sedangkan engkau itu adalah Tuhan. Lantas Allah menimpali lagi, amma alimta anna abdi fulan maridho falam ta'udhu, kata Allah, ingatkah kalian bahwa dulu ketika kalian hidup di dunia pernah ada hambaku yang sakit tetapi engkau diam saja tidak menengoknya. Kemudian Allah melanjutkan, amma alimta lau udtahu lawajadatani indahu, kata Allah, padahal kalau pada saat itu engkau menjenguknya, lawajadatani indahu, maka engkau akan menemukan keridhoanku di sampingnya. Kemudian Allah menegur lagi, ya bani Adam, istat'antuka falam tu'inni, kata Allah, dulu aku pernah kelaparan. Allah menisbahkan kepada dirinya sendiri, istat'antuka falam tu'inni, dulu aku pernah kelaparan, pernah meminta kalian makan, falam tu'inni, tetapi tidak ada satupun dari kalian yang memberiku makan. Orang-orang tadi bertanya, wa kaifa nut'imuka ya Rabb wa anta rabbul alamin, ya Allah bagaimana mungkin kami bisa memberimu makan sedangkan engkau adalah Tuhan. Allah kemudian menegur lagi, amma alimta ana abdi fulan istat'amaka falam tu'inhu, kata Allah, ingatkah kalian bahwa dulu ketika kalian masih hidup di dunia pernah ada hambaku yang kelaparan dan meminta kepada kalian makanan, falam tu'inhu, tetapi kalian diam-diam saja tidak memberi mereka makan. Padahal kata Allah, amma alimta lau at'amtahu lawajadatani indahu, padahal kata Allah, kalau saja pada saat itu kalian tergerak hatinya untuk memberi mereka makan, lawajadatani indahu, maka kalian semua akan mendapatkan keridhoanku di sampingnya. Kemudian Allah menegur lagi, istasqaituka falam tuskini, aku dulu pernah kehausan, kata Allah, tetapi kalian enggan memberiku minum. Kemudian mereka bertanya, wa kaifa nuskika ya Rabb, bagaimana mungkin kami bisa memberimu minum ya Allah sedangkan engkau adalah Tuhan. Allah menjawab, amma alimta anna abdi fulan istasqaka falam tuskihi, ingatkah kalian bahwa dulu ketika kalian masih hidup di dunia pernah ada hambaku di pelosok sana yang kehausan meminta kalian minum, tetapi tidak ada satupun dari kalian yang tergerak hatinya untuk memfasilitasi mereka agar mampu minum. Padahal kata Allah, amma alimta lau saqaitahu lawajadatani indahu, padahal kata Allah, kalau pada saat itu kalian tergerak untuk membantu mereka yang kehausan, untuk memberi minum mereka yang kehausan, lawajadatani indahu, maka sesungguhnya kalian akan mendapatkan keridhoanku di sampingnya. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui hadis qudsi yang sangat panjang tadi, kita bisa melihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa majazi. Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa metafor di mana menisbahkan keberadaan atau posisi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kehausan kepada dirinya sendiri. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu dekat di samping orang-orang yang lemah. Allah Subhanahu wa taala selalu berada di samping mereka yang tertindas.
Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada dekat di samping mereka-mereka yang kelaparan dan kehausan. Melalui hadis tadi juga kita bisa mengambil ibrah bahwa sederhananya surga Allah bukan hanya kita bisa jumpai di tempat-tempat peribadahan, di masjid, di rumah kafir dan lain sebagainya, tetapi lebih dari itu, surga Allah sejatinya bisa kita jumpai di tempat-tempat umum, di tempat-tempat kotor, di jalan-jalan, di tempat-tempat yang hampir roboh, di sisi-sisi orang-orang yang lemah dan lain sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, melalui khutbah tadi, mari kita sama-sama merenung, mari kita sama-sama membangun kepedulian sosial. Mari kita sama-sama membangun kepekaan sosial terhadap sesama. Boleh jadi ada orang-orang di sekeliling kita yang kelaparan. Boleh jadi ada orang di sekeliling kita yang sudah bertahun-tahun sakit, tetapi tidak mampu berobat, hanya terkendala biaya. Mari kita santuni mereka. Mari kita tolong mereka. Boleh jadi surga Allah bisa kita jumpai di sekeliling mereka. Demikianlah khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.